Nak, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan materi yang berbeda, yakni materi dalil Pitagoras. Semoga meskipun dalam kesederhanaan, video ini dapat bermanfaat. Amin. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apa. Sebelum kita mulai materi, apabila sekiranya dari video ini ada materi yang ingin dicatat, silakan video ini dijeda sejenak. Baik. Kompetensi dasar yang terkait dengan dalil Pitagoras adalah kompetensi dasar 3.6 dan kompetensi dasar 4.6. Untuk kompetensi dasar 3.6 ini kompetensi pengetahuan, sedangkan kompetensi dasar 4.6 adalah kompetensi keterampilan. Kita mulai dengan materi yang pertama, menyatakan dalil Pitagoras. Kita bisa melakukan percobaan untuk mendapatkan dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras. Baik, kita perhatikan. Ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jadi ini siku-siku. Untuk menemukan dalil Pitagorasnya, kita perhatikan bahwa ada persegi P berwarna kuning, yang mana dia memiliki panjang sisi sepanjang sisi AB atau 3 satuan. Ada persegi Q dengan panjang sisi sepanjang sisi BC atau 2 satuan. Dan ada persegi R dengan panjang sisi sepanjang sisi AC. Baik. Kita cermati satu persatu untuk luas persegi P, Q, dan R. Untuk luas persegi P ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 satuan. Untuk persegi Q, kita hitung ada berapa satuan luas? 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk persegi R, kita hitung berapa banyaknya persegi. Kita coba cari persegi yang utuh dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita ini dengan ini 6, ini 7, kemudian ini 8, ini 9, ini 10, 11, 12, 13. Ada sebanyak 13 satuan luas. Bisa dicermati bahwa luas persegi R ternyata bisa diperoleh dari luas persegi P ditambah dengan luas persegi Q. Atau apabila kita memiliki di sini panjangnya A, untuk sisi yang ini panjangnya C, yang mana berarti perseginya punya ukuran sisi C. Untuk sisi yang terpanjang itu panjangnya B dengan perseginya punya panjang sisi sepanjang B, maka B kuadrat tadi persegi yang hijau luasnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. B ini yang berwarna hijau, A ini yang berwarna biru, C ini persegi yang berwarna kuning. Jadi dari sini kita bisa memperoleh dalil Pitagoras yang berbunyi pada segitiga siku-siku
Ya, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat dari sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Jadi kita mulai dari kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Baik, kita masuk di contoh untuk lebih menambah pemahaman. Tuliskan dalil Pitagoras yang berlaku pada gambar segitiga berikut. Yang pertama diberikan segitiga siku-siku dengan panjang X, Y, Z. Yang kedua diberikan segitiga siku-siku juga, di mana segitiganya bernama segitiga PQR. Diberikan dua bentuk yang berbeda. Bagaimana rumus Pitagorasnya? Untuk yang pertama, karena Z adalah sisi yang paling panjang, maka rumusnya adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita mulainya dari sisi yang terpanjang. Sedangkan untuk gambar yang kedua, sisi terpanjangnya siapa? Yang terpanjangnya adalah QR. Maka QR kuadrat sama dengan QP kuadrat ditambah PR kuadrat. Ini cukup mudah, cukup bisa dipahami. Kita masuk ke materi yang kedua atau B, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Contoh, diberikan sebuah segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang sisi yang terpanjang ini 25 cm, AB panjang sisinya 7 cm. Berapakah panjang AC? Perlu diingat lagi, tadi rumus Pitagorasnya dimulai dari sisi yang terpanjang, 25. Berarti 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah AC tadi yang ditanyakan kuadrat. 25 kuadrat itu 625, 7 kuadrat 49, AC-nya masih belum diketahui. 49-nya berpindah ke ruas kiri, maka di sini menjadi bentuk pengurangan. 625 kurangi 49 diperoleh hasil 576, itu punyanya AC kuadrat. Kalau AC saja berarti akar dari 576 diperoleh hasil 24. Maka panjang sisi AC tadi sama dengan 24 cm. Selanjutnya, materi yang ketiga atau C, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Segitiga, panjang sisinya sudah ada, cuman jenisnya apa belum diketahui. Kita mau menentukan jenis. Ketentuan untuk menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya adalah kita cari dari beberapa panjang sisi yang sudah diketahui, kita cari sisi yang terpanjang. Setelah sisi yang terpanjang diperoleh, sisi terpanjang kuadrat, kita bandingkan dengan, kita beri titik-titik, dengan dua sisi yang lainnya dikuadratkan. Sisi lain pertama dikuadratkan, sisi lain yang kedua dikuadratkan. Kita bandingkan hasilnya. Apabila perbandingannya, apabila tanda yang nanti disisipkan di sini adalah sama dengan, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Namun apabila tanda yang harus disisipkan adalah kurang dari, maka akan muncul segitiga lancip. Dan apabila tanda yang disisipkan lebih dari, maka segitiga yang ada adalah segitiga tumpul. Selanjutnya, satu lagi, triple Pitagoras. Kita kenalkan di sini ada istilah triple Pitagoras. Adalah 3 buah bilangan bulat positif yang memenuhi dalil Pitagoras. Kita contoh, kita bahas. Sebuah segitiga dengan panjang sisi 7 cm, 9 cm, dan 8 cm. Belum ada wujud gambarnya seperti apa, tidak ada. Hanya diberikan panjang sisi 7, 9, dan 8.
Yang pertama ditanyakan, apakah jenis segitiga tersebut? Yang kedua, apakah bilangan 7, 9, dan 8 merupakan triple Pythagoras? Mari kita selidiki. Panjang sisi 7, 9, dan 8. Yang paling panjang adalah siapa? 9. Maka 9 kita bandingkan. 9 kuadrat kita bandingkan dengan dua sisi yang lainnya dikuadratkan, 7 dan 8. 9 kuadrat 81, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64. 81 kita bandingkan dengan 113. Tanda yang bisa disisipkan apa di sini? 81 dengan 113. Apakah sama dengan, lebih dari, atau kurang dari? Tanda yang harus disisipkan adalah kurang dari. Ya, karena tanda yang harus disisipkan kurang dari, maka segitiga yang muncul adalah segitiga lancip. Kalau digambarkan, maka segitiga dengan panjang sisi 7, 8, dan 9 cm nanti akan membentuk segitiga lancip. Selanjutnya, karena tanda yang harus disisipkan tadi bukan tanda sama dengan, bukan ya anak-anak, bukan sama dengan, maka bilangan 7, 9, dan 8 bukan triple Pythagoras. Karena yang namanya triple itu kalau tanda yang disisipkan harus sama dengan. Kalau kurang dari atau kalau lebih dari, maka bilangan yang terbentuk atau bilangan yang diberikan bukan triple Pythagoras. Beberapa bilangan yang termasuk triple Pythagoras, anak-anak bisa mengenali 3, 4, 5. Ini tipe yang pertama. Termasuk juga kelipatannya. 6, 8, 10. Ini kalau dikali 2. Kalau dikalikan 3, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini tipe yang pertama, yaitu 3, 4, 5. Tipe yang kedua, 5, 12, 13, termasuk kelipatannya. Ini ketika dikalikan 2, 5 kali 2, 12 kali 2, 13 kali 2. Ini jika dikalikan dengan 3. Kali 3, kali 3, kali 3. Tipe yang ketiga 7, 24, dan 25. Tipe yang keempat 8, 15, 17. Anak-anak bisa memahami ini. Selanjutnya materi yang keempat yakni menentukan perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Ada beberapa segitiga istimewa anak-anak. Yang pertama segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Seperti ini gambarnya. Jadi dia siku-siku dan panjang kakinya sama. Maka akan terbentuk sudut di kedua kakinya yaitu 45 derajat. Anak-anak bisa mencoba mempraktekkan, mengukur apakah betul di sini 45 derajat. Segitiga siku-siku sama kaki adalah bentuk segitiga istimewa dengan besar sudut adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Betul sekali. Jadi ini semula persegi. Ketika kita membagi dua pada diagonalnya, maka segitiga yang muncul adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sekarang ada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku 1 cm atau 1 satuan. Maka berapa panjang sisi yang terpanjang ini? Diberikan tanda tanya di sini. Berapa panjangnya? Untuk tanda tanya itu kuadrat. Ya, sisi yang terpanjangnya masih bertanda tanya kuadrat. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, 1 kuadrat hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka untuk panjang sisi yang terpanjang yang bertanda tanda tanya itu adalah akar 2. Ya, jadi panjang sisi ini adalah akar 2. Sekarang kalau panjang sisinya 3 dan panjang sisinya 3, sisi siku-sikunya panjangnya 3,
Berapa panjang sisi yang terpanjang ini? Ternyata setelah dicari hasilnya 3 akar 2. Kalau tadi di sini 1, 1 hasilnya akar 2. Kalau di sini 3, 3 di sini 3 akar 2. Sekarang kalau di sini P dan di sini panjang sisinya P, boleh 7 dan 7, boleh 10 dan 10 dan seterusnya. Berapakah panjang sisi yang terpanjang ini? Untuk sisi terpanjang itu istilahnya hipotenusa. Ya, saya tulis di sini. Ya, anak-anak bisa menambahkan untuk istilah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku adalah hipotenusa. Kalau di sini panjangnya P, saya ulang lagi di sini panjangnya P, maka panjang sisi AC adalah P akar 2. Jadi berapapun bilangan pengganti P, kalau di sini 10, sini 10, maka panjang hipotenusanya 10 akar 2. Kalau P-nya 8, 8, maka panjang sisi yang terpanjang ini 8 akar 2. Untuk segitiga istimewa yang kedua, yakni segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Segitiga siku-siku dengan sudut tersebut mempunyai perbandingan panjang sisi. Perhatikan, di sini punya akar 3. Kita cermati, yang dekat dengan 60 ini 1. Untuk sisi yang terpanjangnya 2. Sisi terpanjang 2, diulang. Yang dekat dengan 60 atau yang paling pendek ini adalah 1. Untuk sisi siku-siku yang panjangnya sedang, ini akar 3. Mulai dari yang terpendek 1, akar 3, 2. 1, akar 3, 2. Kita kenali dulu perbandingan dari panjang sisi untuk segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30, 60, 90. Ya anak-anak, kita masuk ke contoh. Nah, sekarang ini ada gambar seperti ini. Coba kita letakkan dulu perbandingan panjang sisinya. Tadi yang paling panjang itu perbandingannya 2. Saya lingkari. Yang paling pendek tadi 1. Perbandingannya saya lingkari. Yang ukurannya sedang tadi akar 3. Nah, ini sebagai patokan anak-anak untuk mengerjakan contoh soal ini. Gambar di samping ini ya, menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P, betul, dan panjangnya QR 8. QR ini diketahui panjangnya 8. PQ diketahui sudutnya yaitu 60 derajat. Ini tentukan panjang PQ. PQ di sini anak-anak. Yang pertama yang ditanyakan adalah PQ. Sudah diketahui QR-nya. Jadi kita manfaatkan dua sisi tersebut, PQ dan QR. PQ dan QR, ya, kalau di sini dibalik boleh, QR banding PQ adalah 2:1. Betul sekali, 2:1. QR-nya 8, PQ-nya belum tahu, sama dengan 2:1. Selanjutnya, PQ kali 2 sama dengan 8 kali 1. Kalau ditulis menjadi bentuk pecahan, sangat mudah seperti ini ya anak-anak. QR per PQ sama dengan 2:1. QR-nya tadi 8, berarti 8 dibagi PQ. Ini saya hanya menuliskan bentuk pecahannya agar tampak nanti bentuk perkalian silangnya. Nah, ini garis yang pertama itu tadi seperti sebelahnya, IR banding PQ sama dengan 2/1.
Untuk baris kedua bisa diubah bentuknya menjadi 8 dibagi PQ sama dengan 2 dibagi 1. Maka akan tampak di sini PQ dikalikan dengan 2 sama dengan 8 kali 1. 8 kali 1 hasilnya 8. Ketika mau mencari PQ-nya saja, maka pengali 2-nya berpindah ruas menjadi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka panjang PQ sama dengan 4 cm. Selanjutnya, ketika kita mau mencari panjang PR, PR di sini ada perbandingan akar 3. PR, QR, akar 3, QR-nya 2. Kita coba menuliskan pakai ini ya, agak pelan enggak apa-apa. PR dibagi QR sama dengan akar 3 dibagi 2. Selanjutnya PR-nya masih belum diketahui, kita tulis dulu PR lambat tidak apa-apa. QR-nya, QR tadi sudah diketahui 8 sama dengan akar 3 per 2. Dari mana akar 3, dari mana 2? Dari ini perbandingan yang sudah tertulis yang sudah kita tuliskan di gambar tadi. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang PR kali 2. Ini PR kali 2, 8 dikalikan akar 3, 8 akar 3. Kemudian PR berarti pengali 2-nya ini berpindah menjadi bentuk pembagian. 8 akar 3 dibagi 2, maka hasilnya PR sama dengan 4 akar 3. Baik anak-anak, ini bagian yang pertama dari materi dalil Pythagoras. Nanti masih ada bagian yang kedua untuk dalil Pythagoras pada video selanjutnya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga dalam keterbatasan ini, semoga dalam kesederhanaan ini, video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.